Bapak Ibu Kepala Sekolah, kembali lagi kita akan kulik tentang AKM kelas, yaitu pemaparan asesmen kompetensi minimum kelas atau AKM kelas tahun 2022. Kita akan lihat apa saja isinya. Ternyata pemerintah telah menyediakan AKM kelas untuk membantu guru mendiagnosa level murid, ya, mendiagnosa level murid. Bagaimana cara AKM kelas ini? AKM nasional tidak melaporkan tingkat individu murid, ya. Diagnosa hasil belajar di setiap murid dapat didiagnosa oleh guru menggunakan AKM kelas. Jadi AKM kelas ini lebih masuk kepada setiap murid, ya. Dan hasilnya dapat digunakan untuk merancang pembelajaran dan menyesuaikan tingkat kompetensi murid. Ini sangat diharapkan untuk kurikulum merdeka, ya, sebagai bagian awal untuk merancang kegiatan pembelajaran. Nah, ini bedanya AKM nasional dan AKM kelas. Kita langsung aja ke AKM kelas. Itu fungsinya formatif untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. Lalu yang kedua dapat digunakan untuk kelas 2 sampai 12 sesuai kebutuhan dan pelaksanaan oleh guru di kelas masing-masing. Nah, kontennya itu ada literasi, numerasi, ya, literasi teks fiksi dan teks informasi, sedangkan numerasi bilangan, geometri, pengukuran aljabar, data dan ketidakpastian. Pelaksanaannya ini kita akses melalui laman ANBK menu AKM kelas atau laman AKM kelas yang ada di Pusmenjar, ya. Nah, ini sudah dirilis di bulan September tahun kemarin 2021. Nah, jadwalnya tidak ditentukan oleh Kemendikbudristek. Setiap satuan pendidikan secara mandiri menjadwalkan dan melaksanakan AKM kelas. Ini modelnya berbasis komputer yaitu Windows dan Gawai. Semi daring, ya, jadi murid-murid bisa menggunakan Gawai. Namun ada transfer materi, ya, jadi muridnya harus datang setidaknya, ya, atau boleh diakalin kalau tidak bisa datang. Nah, ini pengolahan hasil AKM kelas, alurnya, penskoran, soal nilai, isian singkat dan uraian. Nanti penskoran soal pilihan ganda kompleks, menjodohkan secara otomatis. Lalu akan masuk ke pengisian data siswa. Ini melalui desktop atau Android guru, ya. Di sini hasil AKM-nya itu ada 4, ya, ada perlu intervensi, dasar, cakap, dan mahir. Ini 4, ya, dalam bentuk rekomendasi. Nah, ini dia. Untuk informasi AKM, ini laman AKM kelasnya. Ini terdiri dari 2, motivasi AKM kelas di Windows dan aplikasi AKM kelas untuk guru di Android, ya. Motivasi sendiri dibagi menjadi 2, untuk AKM kelas sendiri dan juga untuk AKM siswa. Nah, kita akan lanjut. Skema besarnya aplikasi asesmen itu ada moda ujian dan moda formatif. Ini bersifat survei. Dan ini juga adalah moda ujian, soalnya sudah ada dari pusat. Ada juga soal kolaboratif dari guru, ya, di Asesmenpedia. Nah, ini skemanya sudah ada, lebih bagus Bapak Ibu guru jika ingin melaksanakan AKM ini, AKM kelas, dilihat video tutorial yang ada di Pusmenjar, ya. Lihat video tutorial yang ada di Pusmenjar. Ini skema penggunaan aplikasi tes siswa. Nah, ini menjalankan ini melalui Gawai, ya. Melalui Gawai harus ada transfer materi, moda jaringannya melalui alamat IP sesuai di layar aplikasi desktop, ya. Jadi ini diimport ke Gawai masing-masing baru dikerjakan di Gawai. Nah, ini ada sistem scoringnya, ada username dan password tentu saja yang digunakan. Ini usernya, menu petugasnya usernya Puspendik dan passwordnya puspendik@2018, ya. Kalau nggak bisa masuk itu dia. Nah, ini adalah video-video yang sudah diupload oleh Pusmenjar.
ada di bagian playlistnya ya, ada tutorial AKM kelas formatif, tutorial Assessmentpedia, tutorial AKM kelas formatif, dilihat saja di bagian sana. Nah, ini tutorialnya kalau ingin mengunduh ada di tutorial kelas AKM ya. Ini kalau kita klik nanti akan masuk ke YouTube yang dimaksud ya, YouTube dari AKM. Baik, terima kasih Bapak Ibu, semoga ini menjadi tambahan ilmu dan juga manfaatnya dapat kita rasakan masing-masing.